Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Tentunya di channel Kuro guys Anime. Kali ini gue akan nerusin rangkuman novel Maugakuin no Futoge Gosai yang udah sampai volume 6 atau lanjutan animenya part 8 dari video Mimin. Dan jelas ini isinya adalah spoiler kalau ada season 2 nya guys. Tapi sampai sekarang masih belum jelas juga kabarnya. Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin nonton dulu biar kalian paham dengan alur ceritanya. Oke, mari kita mulai dari prolog di volume 6 nya guys. Prolog ini berjudul Raja Iblis dan Adiknya. Tepatnya ini adalah mimpi atau ingatan seseorang guys. Pada saat itu di malam hari ada gadis kecil yang sedang berlari di hutan. Dan di belakangnya ada naga-naga besar yang mengejarnya. Gadis itu mempunyai kekuatan magis yang sangat besar sehingga menarik perhatian para naga. Gadis kecil itu terus berlari sambil menangis ketakutan. Para naga beberapa kali membuatnya jatuh dan berdarah-darah. Tapi gadis itu terus berlari dengan tubuh yang terluka guys. Para naga mulai menjatuhkannya hingga gadis kecil itu kesusahan untuk bangkit. Lalu naga itu mulai membuka mulutnya dan berniat memakan gadis itu. Tapi tiba-tiba ada anak yang menyelamatkan gadis itu dan membuat naga itu sekarat dengan sihir jiratnya. Anak kecil itu adalah Anos Voldigoth, kakak dari gadis kecil itu. Ini adalah masa kecil Anos belum menjadi Raja Iblis Tirani guys. Dan adik kecilnya bernama Archana. Archana terus menangis di pelukan kakaknya. Lalu Anos segera menyembuhkan luka-lukanya. Setelah itu Anos mudah membawa adiknya terbang ke dalam hutan. Karena tempat itu sudah mulai tercium oleh para naga. Di perjalanan Archana melihat sebuah kota dan menyarankan kakaknya untuk pergi ke kota itu agar mereka terhindar dari kejaran naga. Tapi Anos tak mau melakukannya karena para naga akan terus mengejar mangsanya dan hanya hutan itulah yang mempunyai aura magis penolak naga. Anos meminta maaf ke adiknya karena para naga terus mengejarnya. Tapi sebenarnya Anos hanya berbohong guys, karena yang terus dikejar naga-naga itu adalah Archana. Dan Anos berusaha melindunginya dengan terus berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Saat itu Anos kecil masih belum sangat kuat, tapi Archana akan selalu bersama kakaknya. Sampai di hutan mereka melihat sebuah rumah kosong, lalu Anos mengeluarkan peralatannya seperti kasur, bak mandi, dan lainnya. Anos terus membawanya dengan sihirnya. Lalu menyuruh Archana untuk mandi, sedangkan Anos sedikit menjauh guys. Anos mengeluarkan naga yang tadi dikalahkannya dan membuat akar naga itu menjadi seperti akar Archana untuk mengecoh naga-naga yang lain guys. Lalu memindahkan naga itu sejauh mungkin. Untuk sementara mereka bisa tidur dengan tenang. Anos dan adiknya menginap di hutan itu. Sebelum tidur, kedua anak itu terus berbincang-bincang membicarakan masa depan. Walaupun mungkin anak seusia Archana masih belum terlalu mengerti. Yang dia tahu hanyalah ingin terus bersama kakaknya selamanya. Archana bilang ingin menikah dengan kakaknya di masa depan, dan Anos juga mengiyakannya. Itu adalah janji mereka berdua guys. Saat itu Anos sudah sangat ingin melenyapkan semua naga, tapi Anos muda masih belum memiliki kekuatan sebanyak itu. Jadi dia harus terus melindungi adiknya, karena hanya Archana yang dia punya. Itulah isi dari prolog di volume ini guys. Masa lalu Anos muda sangatlah kelam guys. Itu hanya sebagian kecil dari masa lalunya. Dan mari kita lanjut ke cerita utamanya. Di volume 5 sebelumnya, perang melawan Ahide dan pasukannya sudah berakhir. Anos juga mendapatkan pedang dewa satu lagi, yaitu Levine Gilma. Sedangkan Archana sudah membuat kontrak dengan Anos, dan kini akar Archana berada di cincin Anos. Otomatis saat ini Archana tinggal bersama Anos guys. Sedangkan Ahide ternyata masih hidup. Saat itu Anos tidak benar-benar membunuhnya, tapi menempatkan kalung kutukan pada Ahide, yang pastinya lebih menyakitkan daripada kematian. Karena dia akan mengalami ribuan kematian dalam mimpinya. Beberapa hari setelah perang sebelumnya, Anos sudah kembali ke rumah. Dia baru bangun dari mimpinya. Dan di sebelah Anos ternyata ada Archana yang telanjang. Anos tidak tahu kalau Archana menyelinap ke kasurnya. Mimpi Anos itu sama persis dengan prolog tadi guys. Seperti biasa, Misa Necron sudah ada di rumah Anos untuk membangunkannya. Tapi kali ini Sasa juga ikut.
Tanpa mengetuk pintu, mereka pun masuk ke kamar Anos. Dan melihat Archana di sampingnya yang tidak mengenakan pakaian. Kalian bisa bayangin sendiri reaksi Sasa kayak gimana guys. Sasa pun langsung menginterogasi Archana. Archana menjelaskan kalau dia semalam habis melakukan ritual sihir mimpi kepada Anos. Archana pernah memakan dewa mimpi dan dia menggunakan perintahnya untuk memulihkan ingatan Anos. Tapi akan lebih efektif jika dilakukan dengan telanjang guys. Tapi ternyata hanya sebagian kecil dari ingatan Anos yang bisa dipulihkan. Itu pun Anos tidak bisa mengingat dengan jelas wajah adiknya. Dan dia juga merasa kalau dirinya tidak pernah mempunyai seorang adik. Tapi Anos tidak asing dengan kenangan yang ada di dalam mimpinya. Archana bilang kalau ada perintah dewa lain yang bisa memulihkan ingatan lebih dari dewa mimpi. Anos pun berniat mencari dewa itu, tapi nanti guys. Setelah itu, Sasa bertanya tentang dewa Jenu Dunub pada Archana. Karena pada saat perang sebelumnya, saat Sasa dan Misa Necron berubah menjadi Aiza, para rakyat Geordel mengira kalau Aiza adalah dewa Jenu Dunub. Itu terjadi pada saat Aiza memperlihatkan mata kehancuran dan penciptaan. Sasa ingin tahu sosok dewa Jenu Dunub. Archana bilang kalau Jenu Dunub adalah dewa yang memusuhi para dewa dan suka menghancurkan tatanan lalu membangunnya kembali guys. Lalu Sasa dan Misa Necron berubah menjadi Aiza dan memperlihatkan mata mereka. Setelah Archana melihatnya, Archana seperti mengingat sesuatu. Archana yakin kalau dirinya pernah melihat mata itu, entah itu kapan dia tidak ingat. Karena kejadian itu terjadi saat dia menjadi dewa tanpa nama, tepatnya 1000 tahun yang lalu. Jadi intinya mereka berempat mengalami hilang ingatan massal guys. Mereka pun terus berspekulasi tentang ingatan mereka, tapi tidak menemukan jawabannya. Dan jika ada musuh yang bisa mengambil ingatan mereka di masa lalu, pastilah sangat menakutkan. Anos sedikit curiga dengan ingatan Misa, yang mirip dengan Dewa Militia. Karena Anos pernah bersama dengan Dewa Militia untuk waktu yang lama. Lalu Archana menceritakan tentang Dewa Dunia Bawah yang tidak pernah menunjukkan dirinya. Dewa itulah yang pertama kali membuat dan mengontrol God Selection. Mereka pun berniat mencari dewa itu nantinya guys. Dan sebelum itu mereka pergi ke Akademi Raja Iblis. Raja Iblis Anos akan mulai melatih para siswa untuk diajak ke dunia bawah nantinya. Guru Eldemet dan Sin mulai masuk ke kelas. Eldemet terus kegirangan sampai loncat-loncat kayak orang gila guys. Karena Raja Iblis Anos akan mengajar kelas itu. Anos pun memasuki kelas itu dan mereka semua langsung menundukkan diri. Para murid sangat kaget dengan kedatangan Anos, apalagi murid-murid bangsawan yang dulu sering meremehkan Anos. Tapi Anos menegaskan kalau dirinya tidak sekejam itu. Anos juga memperingatkan para murid bangsawan untuk bersikap lebih baik, karena perbedaan sudah dihapuskan oleh kebijakan yang dibuat Anos. Lalu Anos mulai menjelaskan kalau dirinya akan mengadakan ekspedisi sekolah ke dunia bawah. Para siswa harus mengenal dunia bawah dan Anos ingin agar para siswa bisa menilai sendiri tentang rakyat dunia bawah. Entah mereka baik ataupun jahat, mereka harus bisa melihatnya sendiri. Tapi Anos tidak akan terlalu melindungi mereka nantinya di dunia bawah. Mereka harus bisa melindungi diri mereka masing-masing. Untuk itu Anos akan mulai melatih para siswa sebelum mereka pergi ke dunia bawah. Anos benar-benar akan melatih mereka dengan keras guys. Mereka semua pun menuju ke hutan sihir yang ada di belakang Del Zogade. Anos memulai latihannya dengan memberikan sihir Rezo Etnika pada akar para murid. Dan meminta para murid untuk membayangkan sosok masa depan mereka masing-masing. Sihir itu bisa memunculkan wujud dewasa mereka dan mereka harus bisa mengalahkan diri mereka masing-masing. Sekaligus mencuri sihir atau kemampuan dari sosok masa depan mereka. Tentu saja itu sangat sulit guys, karena yang mereka hadapi adalah gambaran diri mereka yang sudah kuat. Bahkan mereka sampai dibuat mati beberapa kali. Sedangkan Ray, Misa, Eleanor, Zeza, Sasa, dan Misa Necron tidak bisa memunculkan diri mereka. Karena mereka memang sudah sangat berkembang. Jadi Eleanor akan berlatih dengan Zeza dan Sasa, Misa, Necron akan berlatih dengan Archana. Sedangkan Ray dan Misa akan berlatih dengan Sin dan Anos. Anos meminta Ray dan Misa untuk menunjukkan Theo Axe-nya yang dulu pernah mereka gunakan.
Itu seperti sihir gabungan dari cinta mereka guys. Tapi seperti biasa Shin sangat ngotot untuk melatih mereka. Mereka pun bertarung di sini guys. Shin ingin menguji kekuatan cinta dari kebucinan mereka. Tapi ya seperti biasa Rei selalu bisa dikalahkan oleh Shin. Nggak tahu kenapa pahlawan kalian kok gak sesangar kemunculannya di anime ya guys. Apa mungkin Shin yang terlalu kuat sih? Pasangan bucin sangat kesusahan melawan Shin. Akarnya juga terus dihancurkan oleh Shin, hingga akhirnya Misa berubah menjadi wujud Avosnya. Barulah mereka bisa memojokkan Shin. Itu pun memang Misa sangat kuat dalam wujud Avosnya. Lalu Rei dan Misa menggabungkan kebucinan mereka hingga membentuk pedang bucin yang sangat besar. Lalu Anos dan Shin pun membuat pedang sihir dengan kekuatan persahabatan mereka guys. Intinya bucin versus kesetiaan ini guys. Para murid langsung lari sejauh mungkin untuk menghindari efeknya. Bahkan Archana sampai mengeluarkan bulan penciptaannya untuk melindungi area sekitar dan melindungi para murid. Sampai akhirnya kedua pedang bertabrakan dan membuat pasangan bucin terlempar sangat jauh. Karena tidak bisa menahan pedang Shin dan Anos guys. Setelah itu para siswa yang lain melanjutkan latihannya. Dan di hari berikutnya mereka semua mulai ekspedisinya ke dunia bawah. Mereka semua berkumpul di padang rumput Midhesh untuk membuat gerbang ke dunia bawah. Archana mengeluarkan bulan penciptaannya untuk membuat lubang yang sangat besar hingga tembus ke negara Gyordal. Lalu Archana mengeluarkan naga-naga es dari bulannya untuk dinaiki para siswa yang tidak ahli dalam sihir penerbangan. Ekspedisi sekolah Akademi Iblis menuju Underground World dimulai. Di perjalanan ke dunia bawah mereka terus bertanya pada Archana, sampai akhirnya mereka semua sampai di Gyordal. Dan lubang besar yang baru saja mereka gunakan langsung tertutup kembali otomatis. Archana mulai menjelaskan tentang dunia bawah sebelum para siswa berpencar. Kira-kira seperti ini guys. Underground World atau dunia bawah terbagi menjadi 3 wilayah. Salah satunya adalah kerajaan Gyordal yang sangat berkaitan erat dengan dewa. Dan 2 wilayah lainnya adalah Gadesiora dan Agaha. Dan setiap negara memiliki prinsip mereka masing-masing. Ahide dan organisasinya yang sebelumnya menyerang dunia atas adalah sebagian kecil dari dunia bawah. Jadi bukan berarti jika mereka memusuhi Ahide, mereka akan memusuhi wilayah lainnya. Tidak seperti itu guys. Intinya sama dengan dunia atas, ada sebagian Dragonoid yang baik ataupun jahat. Setelah itu mereka semua menuju ke ibu kota Gyordal. Dan mereka semua berpencar dengan kelompok mereka masing-masing. Kebanyakan rakyat dunia bawah tidak terlalu mengenal dunia atas ataupun iblis. Jadi mereka bisa membaur dengan rakyat. Kita menuju ke tempat Eldemet yang sedang bersama Naya guys. Buat yang belum tahu, Naya adalah murid perempuan yang lumayan unik guys. Sebenarnya di volume 5 Naya udah diperkenalkan, tapi gue susah jelasinnya karena belum ada ilustrasinya guys. Naya juga salah satu murid kesayangan Eldemet, karena ya sikapnya memang lucu guys. Di sini Eldemet mengajak Naya masuk ke dalam kastil pusat ibu kota Gyordal. Karena Eldemet melihat ada sihir besar di dalamnya, diikuti oleh Anos CS. Mereka masuk dan meminta izin pada uskup yang menjaganya. Uskup itu pun mengizinkannya dan membimbing mereka ke tempat api abadi yang biasa digunakan untuk perjanjian. Api abadi itu biasa digunakan orang-orang untuk memanggil jiwa naga dan menjadikannya pelayan. Tapi tidak banyak yang berhasil melakukannya. Lalu Naya, Sasa, Misa Necron, Zeza, dan Elanor mencobanya guys. Mereka diberikan cincin terlebih dahulu untuk menyegel naga nantinya. Bahkan naga yang mereka panggil terbilang sangat besar dan langka. Sedangkan naga milik Naya sangat kecil dan terlihat lemah. Tapi Anos dan Eldemet melihat kalau naga yang Naya panggil adalah naga dari era mitos. Walaupun bentuknya kecil, tapi naga milik Naya bisa memakan semua naga yang lain guys. Ngeri juga ya guys. Jadi ya cuma Naya yang berhasil mendapatkan pelayan naga. Eldemet sangat senang kegirangan guys. Sementara uskup yang menjaga tempat itu sangat terkejut melihatnya. Tapi dia bilang itu mungkin adalah pencapaian terbesar mereka. Mereka tidak akan bisa memanggil dewa.
karena hanya uskup dan rakyatnya yang diberkati oleh dewa. Setelah mendengar itu, Eldemet mengeluarkan kekuatannya guys, dan merubah wujudnya menjadi sosok dewa dengan sayap cahaya, karena memang perintah Dewa Nosgalia ada padanya saat ini. Lalu dia menciptakan 4 dewa dari api abadi itu. Panjang-panjang banget namanya guys, jadi nggak gue sebutin. Keempat dewa itu adalah dewa yang dulu pernah digunakan untuk God Selection. Eldemet hanya membangun ulang atau menciptakan ulang dengan perintah Nosgalianya. Lalu keempat dewa itu dimasukkan ke dalam cincin milik Naya dan membuat kontrak dengan Naya guys. Setelah itu, Uskup Agung langsung menundukkan diri di depan Eldemet karena sudah melihat wujud Nosgalianya. Tapi Eldemet bilang kalau dirinya cuma bawahan Raja Iblis Anos. Lalu Anos meminta untuk bertemu dengan ketua uskup kayak paus gitu guys. Orang yang memimpin Gjordal, tapi gue sebut aja ketua ya guys. Gue nggak mau terlalu sensitif nyebutnya. Uskup itu pun mengantar Anos dan yang lainnya untuk bertemu dengan ketua Gjordal. Lalu uskup itu menceritakan semua yang sudah dilihatnya. Jadi ketua Gjordal sangat menghormati Anos dan lainnya. Ketua itu juga menceritakan tentang Ahide yang saat ini sudah diusir dari negara Gjordal dan bergabung dengan wilayah Gadesiora. Bagi mereka, negara Gadesiora merupakan negara yang sesat karena memuja dewa kerusuhan. Setelah itu, ketua menyarankan Anos dan temannya untuk menginap di Gjordal karena akan ada festival suci yang diadakan setiap 100 hari sekali. Dan biasanya orang-orang Gadesiora akan membuat kerusuhan pada saat itu. Anos dan para murid membuat kastil untuk menginap guys. Dan pada saat malam hari, gadis-gadis One Union ikut berlatih bernyanyi bersama orang-orang Gjordal yang akan menyanyikan nyanyian naga untuk festival nanti guys. Oke, mungkin segitu dulu untuk rangkuman kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Silahkan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan lainnya. Thank you yang udah mampir, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Kuro guys.